kalau kita bicara tentang harta-harta yang dimiliki oleh seseorang ini, intinya apa? Itu dikuasai pada saat dia masih hidup. Sekalipun akan datang sepeninggal dia. Contoh masalah pensiun kan ada dua ya, pensiun yang bulanan buat janda dan anak yatim yang ditinggal wafat oleh seorang ayah, ya ASN gitu. Ada kemudian yang disebut dengan taspen, tabungan asuransi pensiun, yang dimana seorang ASN ini dia mungkin pegawai karyawan di kantor yang tiap bulan dia gajian itu dipotong gajinya, ya dipotong oleh pihak kantor, dikumpulkan masuk kepada investasi untuk masa pensiun. Nah ketika dia pensiun biasanya cair, ya tapi yang jadi masalah gitu kan, ini seorang ASN belum pensiun sudah wafat, ya atau ya dulu seperti itu ya, sehingga terpaksa taspennya keluar karena sudah di apa namanya, ya sudah tidak ada kewajiban lagi, ya sudah wafat orangnya, siapa yang menerusin, gajinya juga berhenti di situ gitu kan, ya maka dalam hal ini dibedakan mana pensiun bulanan, mana yang disebut dengan taspen. Nah kalau pertanyaan tadi ya, apakah uang pensiun itu termasuk warisan atau bukan? Ya kalau yang dimasukkan adalah taspen gitu kan, pada saat seorang pensiun itu uangnya cair berupa tabungan asuransi pensiun, itu adalah warisan Pak, ya yang cuma sekali dikasih saja dari negara. Jadi negara menyerahkan itu uang asuransi apa namanya, uang pensiunnya yang cuma sekali disampaikan dan itu besar sekali, itu disebut dengan harta warisan. Kenapa? Karena si mayit ketika semasa hidupnya dia melakukan tindakan dengan berinvestasi, ya sebagaimana kewajiban dia sebagai seorang ASN, ya ada ketetapan dia harus dipotong gajinya untuk membayar premi taspen itu sendiri. Maka sesungguhnya itu taspen adalah harta warisan. Tapi kalau pensiun yang disebut-sebut adalah pensiun bulanan untuk terima gaji setiap bulan gitu ya, tidak 100%, mungkin sekian persen saja karena sudah dianggap itu adalah bagian daripada pensiun gitu untuk istri dan anak-anaknya, maka itu bukan termasuk warisan, ya karena itu tidak dimiliki oleh si mayit, itu semata-mata karena kebijakan negara, ya bukan harta dia. Nah ketika negara bangkrut, kita nggak bisa nuntut. Kenapa nggak bisa nuntut? Ya gimana negara mau bayar kan gitu. Ya kalau negara berhenti daripada membayar, ya selesai. Karena memang ya ini bukan hartanya si mayit sebenarnya. Nah sehingga kalau ada ketentuan bahwasannya nanti sepeninggal aku ada wasiat misalnya Pak, uang pensiun diberikan hanya kepada ini saja, nah, itu nggak sah hukumnya. Ya karena ya apa namanya, yang disebut dengan wasiat itu ya, yang disebut dengan wasiat itu adalah hanya untuk kepada orang yang bukan ahli waris. Kalau memang itu disebut dengan warisan tadi, misalnya taspen ya. Kalau nanti aku pensiun, ada uang pensiunan cair sekian ratus juta, hanya diberikan kepada orang fulanah gitu. Itu nggak sah kalau itu warisan. Karena harta warisan itu wajib dibagi berdasarkan ya jumlah ahli waris yang ada pada waktu itu. Nah, jadi antara taspen dengan uang pensiunan itu adalah apa namanya, status uang yang berbeda. Kalau taspen itu warisan, kalau uang pensiun bulanan itu bukan warisan. Kenapa bukan warisan? Bukan hartanya si mayit, tapi harta negara. Gitu ya. Nah, sekarang ada orang kemudian mendapatkan apa namanya asuransi ketika seorang yang berhutang kepada satu pihak kemudian dia meninggal dunia, maka pihak asuransi memberikan jaminan ya untuk bisa membayar gitu ya, untuk melunasi hutang-hutang seseorang yang kebetulan dia pernah berhutang kepada pihak bank, ya kemudian pihak bank itu mengikutkan ya akad ikutan gitu. Akad ikutannya apa? Asuransi, karena pihak bank juga nggak mau rugi. Ya kita awalnya pinjam duit gitu kan, tapi orang yang minjamkan ini supaya satu ketika mungkin nanti dia kemudian tidak kerugian karena uangnya nggak balik, maka di situ ada akad ikutan. Ya si nasabah atau si peminjam ini harus mengikuti juga. Di antara uang yang dibayar sebagai bentuk cicilannya ada bayar premi untuk apa namanya, untuk asuransi kematian yang nanti kalau dia meninggal dunia maka ditutuplah hutang-hutangnya, gitu ya.
Nah, kalau itu masalahnya adalah lepas daripada halal haramnya asuransi tadi, ya lepas daripada itu, maka ya sejatinya nggak apa-apa gitu ya. Sebagaimana kias kalau ada tetangga kita berhutang, dia nggak sanggup bayar, kita yang bayarin gitu. Itu nggak ada masalah gitu ya. Karena Rasulullah pernah kedatangan seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia, ketika mau disolatkan, Rasulullah kan tanya, ini orang ini punya hutang nggak? Gitu kan? Kalau dijawab punya hutang, ya, maka Rasulullah tanya kembali, bisa bayar nggak keluarganya? Kalau dijawab tidak bisa membayarnya, maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat apa? Sallu ala sahibikum. Salatkan tuh sahabat kalian. Rasulullah bukan mengharamkan tidak menyolatkan orang yang punya hutang tadi, tapi beliau pulang ngambil harta ke Baitul Mal untuk membayarkan hutang kaum muslimin yang tidak sanggup membayar hutang keluarganya, nggak sanggup bayar hutang negara yang menjamin hutang kaum muslimin itu. Ya, maka sejatinya kalau ada orang yang punya hutang, dia meninggal dunia, kita bayarin, itu sah. Ya, hutangnya lunas, hutangnya selesai. Ya, intinya begitu. Nanti sebagai tambahan, ya kadangkala ya ada harta-harta kayak uang duka, ya uang yang diberikan baik daripada pemerintah, perusahaan maupun ya pribadi, perseorangan yang biasanya diberikan pada saat takziah sebagai bentuk ungkapan duka cita kepada ahlul musibah. Ya, tadi uang takziah, ada uang baskom namanya. Ya, pemerintah ngasih uang santunan kematian buat keluarga, kantor ngasih uang santunan uang duka kepada keluarga. Apakah ini warisan? Ini bukan termasuk harta warisan. Ya. Karena bukan harta warisan, dia tidak ada kewajiban untuk membagi berdasarkan hukum waris. Ya, dibaginya bagaimana? Berdasarkan kerahiman saja. Ya, mana kira-kira yang meninggal kan suami. Seketika suami punya orang-orang yang harus dia nafkahi, ya maka ya minimal orang mendapatkan uang santunan untuk nyambung hidup lagi mereka yang menjadi orang yang pernah dinafkahi semasa hidupnya almarhum. Ya, intinya apa? Uang duka, uang takziah, uang santunan kematian bukan termasuk harta warisan, jadi nggak wajib dibagi-bagi berdasarkan pembagian harta warisan. Yang bagian bagaimana? Kerahiman saja sudah, musawarahin aja keluarga terserah. Ya. Kemudian berikutnya uang santunan juga begitu. Uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan kematian dan sebagainya. Ada asuransi. Sebentar, maaf Ustaz, saya potong sebentar Ustaz. Ini mikrofon Ustaz kelihatannya agak bermasalah sedikit. Suaranya Gitu kurang. Ya, apakah mungkin di teleponnya karena agak kayak suara robot jadi Ustaz. Tang ting ting tung. Oh, antum juga begitu tadi Bu. Nah, Udah jelas? Udah jelas ya? Masih Ustaz. Masih agak sedikit tapi bisa lah Ustaz, silakan Ustaz. Masih ya? Ini masih ya? Cek. Dikit aja Ustaz. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang uang santunan itu terkait dengan kerugian karena kecelakaan. Ya misalnya kasus kecelakaan karena ada tabrakan ya kendaraan ya. Kecelakaan lalu lintas di mana orang itu mendapatkan asuransi ya kerugian atas kecelakaan. Ya, ini kalau seandainya ganti rugi ya karena semata-mata kecelakaan yang dia tidak harus membayar premi misalnya, maka uang santunan itu bukan harta warisan. Kayak kasus misalnya ketika peristiwa di Makkah ya, ada peristiwa kren itu roboh gitu ya. Ketika roboh itu kren, ya kan orang-orang yang menjadi korban sampai wafat pada saat itu kan mendapatkan ya santunan ya kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya daripada pemerintahan Saudi. Maka ini tidak disebut sebagai harta warisan. Kenapa? Itu hanya sekadar uang santunan ya duka saja, sama seperti uang duka tadi. Tapi kalau seandainya kita naik pesawat, beli tiket itu biasanya sudah include dengan apa? Dengan asuransi. Ya, maka ketika nanti misalnya ada kecelakaan di udara, kecelakaan di lautan, ya, kemudian penumpangnya mendapatkan asuransi, mendapatkan ganti kerugian karena kecelakaan dan lain sebagainya, baik itu yang luka-luka, yang menderita kehilangan nyawanya, maka keluarganya mendapatkan
klaim daripada ganti rugi karena musibah itu, maka itu warisan. Kenapa? Karena dia beli tiket, ada bayar preminya tuh si mayit itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau uang santunan yang seperti misalnya kasus kren yang rubuh, ya gara-gara konstruksinya barangkali mengalami error gitu, ya ini kan sebenarnya santunan dari kerajaan Saudi yang memang itu tidak ada kekuasaan bagi si korban untuk memiliki uang itu sebelumnya. Itu nggak ada Artinya petua, Pak. Jadi uang biasa saja. Jadi hal ini termasuk harta warisan. Yang berikutnya uang taspen, tadi sudah sampaikan, uang taspen ini ya ini warisan. Ya kenapa? Karena sedari awal gajinya tiap bulan dipotongin sama bendahara kantor misalnya. Ini termasuk harta warisan kalau dia cair. Ya tapi uang pensiun, ya santunan dari negara untuk istri dan anak almarhum, ini bukan termasuk harta warisan. Ya udah, yang ditunjuk saja tuh. Uang pensiun buat siapa? Buat istri, buat anak, ya sudah. Ya, kenapa? Karena dia tidak termasuk harta warisan. Ya, nah sementara ada klaim asuransi, misalnya asuransi pendidikan. Ya, si ayah itu mengasuransikan pendidikan anak, gitu ya. Dia bayar preminya, tapi nanti anak yang mendapatkan klaim asuransinya. Tiba-tiba dia meninggal, cair tuh klaim asuransi pendidikan buat anak, maka ini bukan warisan. Ya, harta ini termasuk harta hibah, bukan warisan. Karena dari awal dia telah memberikan hibahnya kepada si anak ini. Itu kira-kira. Ya, gimana Pak Muhammad, terlewat satu lagi yang mana ini? Halo, Pak Abdullah. Ya. Khair Ustaz. Jawabannya sudah mumtaz Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya masih Ustaz. Tadi saya ketinggalan satu. Sertifikat tanah kami ini belum dibalik nama Ustaz. Kami kan berlima dan masih ada ibunda. Nah, untuk penentuan nama ini ke siapa ya Ustaz ya? Afdolnya Ustaz. Kan nanti rumah di kampung akan dijadikan home base ketika kami mudik dan lain sebagainya, seperti yang ada di Japri, Ustaz. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Jadi gini, kalau misalnya tadi memang ada satu aset harta warisan berupa rumah. Biasanya hukum di negeri kita, kalau itu adalah harta warisan, maka harus dibalik nama kepada siapa untuk ahli warisnya. Ya, itu peraturan ya. Ketika si ayah wafat, kemudian rumah yang namanya almarhum biasanya dibalik nama. Ya, IC balik nama itu siapa? Ya nama ahli waris itu. Ya, itu buat administrasi agar nanti pada saat menjual aset itu ya tidak terjadi kesulitan, nggak ada sengketa dan lain sebagainya. Karena memang yang memiliki rumah itu secara musyarakah, secara bersama, itu milik seluruh ahli waris. Maksudnya begitu, Pak. Ya, nah cuma jadi masalah ketika ahli waris sepakat. Ya, kayak orang saudara kita, orang Minang. Ya, itu ada rumah gadang gitu. Ya, rumah gadang itu, ya itu kan dijadikan semacam home base ya. Ya, ada tempat kumpul keluarga kalau pulang kampung, adanya di situ kan gitu kira-kira ya. Nah sebenarnya rumah gadang itu kan termasuk pusako tinggi itu. Pusako tinggi itu sama dengan wakaf zuri namanya. Jadi wakaf zuri itu adalah wakaf keluarga yang dimana seluruh keluarga yang berkaitan dengan si ahli waris ini ya itu akan mendapatkan semacam hak guna bangunan. Artinya dia boleh tinggal di situ, boleh memanfaatkan rumah itu, tapi jadi masalah tidak boleh nanti ada beberapa pihak yang menguasai secara pribadi atau sampai menjualnya. Ya, sampai kapan rumah yang diniatkan menjadi tempat kumpul itu dia sudah berubah statusnya menjadi rumah warisan. Kalau ahli waris kemudian bersepakat kita nggak ngambil bagian harta yang ini, tapi kita wakafkan untuk keluarga kita, keturunan kita. Ya, maka sampai kapan penggunaan rumah wakaf keluarga itu? Sampai keturunannya punah. Sampai keturunan antum ini habis. Dari beberapa ahli waris habis, nanti negara yang ngambil alih rumah wakaf keluarga itu untuk dirubah menjadi wakaf secara umum milik kaum muslimin. Bisa dirubah jadi masjid, jadi musola, ya jadi pesantren, madrasah, dan lain sebagainya.
Tapi kalau antum tidak meniatkan, udahlah kita tenang-tenang aja, kita pakai dulu aja dah. Yang penting keluarga bisa kumpul, gitu kan? Nah, ini bom waktu nanti. Ketika antum di garis anak banyak yang wafat, cucu awalnya sih nggak kepo-kepo. Nanti kalau sudah cucu punya keturunan jadi cicit, udah mulai kepo. Ini rumah sapi sih sebenarnya. Karena kan penghidupan ekonomi keluarga tidak selalu sama tuh, ya levelnya beda-beda, ya nggak? Nanti cicit udah mulai kepo tuh, ya karena kepo ada kebutuhan, udah mulai keturunan yang berikutnya, udah mulai adem makin panas, ya. Kalau sudah panas bisa mendidih, kalau sudah mendidih tinggal nunggu bom waktunya saja, adalah nanti berebut harta warisan lewat rumah itu. Jadi kalau mau dijadikan home base tadi, ya sertifikatnya bagusnya bagaimana? Ya sertifikat itu seluruh ahli waris, dan itu peraturan. Ya seluruh ahli waris ada di situ. Tapi kalau itu diniatkan sebagai wakaf keluarga, memang di Badan Wakaf Indonesia di Departemen Agama itu tidak mengatur tentang wakaf keluarga, Pak. Artinya merasakan hanya keluarga saja, itu tidak disebutkan. Tapi dalam Islam itu ada wakaf zuri namanya. Wakaf keluarga, orang boleh memakai tempat itu, tapi tidak boleh untuk dijual, dikuasai secara pribadi. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu kalau misalnya siap, ikrarkan bahwa ini adalah rumah wakaf keluarga. Artinya tidak ada satupun nanti ahli waris yang ke bawah ini itu menguasai. Kecuali nanti kalau sudah habis jadi milik kaum muslimin, diatur oleh negara, menjadi wakaf secara umum. Gitu kira-kira Pak Amrullah. Wallahu a'lam. Syukron, jazilan Ustadz. Masya Allah. Ya. Kalau nama tadi bisa ya Ustadz ya? Di Indonesia itu bisa banyak ya Ustadz ya? Kalau nama di sertifikat itu bisa ya? Saya kurang paham itu. Kalau dia namanya sebagai ahli waris, dicantumkan seluruh ahli waris, Pak. Oh begitu ya, bisa Ustadz. Rumah warisan ya. Jadi rumah warisan disebutkan dia beberapa nama ahli waris, terutama yang memiliki itu. Karena memang rumah itu adalah milik ahli waris, kecuali secara sadar, karena ini adalah aset yang tidak bisa dipindahkan dengan gampang, sehingga dengan akad surat menyurat saja ulama menganggap sah. Artinya sebagai wakil serah terima, misal gini, anak sepakat rumah atas nama ibu aja dah, kita hibahin buat ibu semua, selesai masalahnya. Ya, berarti sudah jadi milik ibu. Tapi ketika ibu meninggal dunia, itu jadi warisan. Ya, anak warisan ini pada siapa? Nanti kalau ada anak laki dan anak perempuan, dia jadi ahli warisnya. Itu kira-kira, Pak. Ya, konsekuensi itu harus dipahami betul sama ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Syukran jazilan Ustadz and Coach. Syukran, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Amrullah. Terima kasih Pak Amrullah sudah menyempatkan diri di Belgia untuk hadir di acara kita malam hari ini. Pertanyaannya bagus banget tadi Pak, dan ini memang jadi masukan juga buat kita semua dari Ustadz tadi soal santunan kematian, ya, pensiun dan seterusnya, karena memang masih banyak juga yang belum tentu cukup memahami tentang hal itu. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Amrullah dan keluarga untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan waris di keluarga. Insyaallah. Amin. Insyaallah masih gabung, insyaallah. Terima kasih Pak Amrullah. Baik, berikutnya tadi Ustadz sudah ada Bang Herman yang mau bertanya. Jadi nanti Bang Herman bertanya sekarang. Lalu setelah Bang Herman tadi Pak Batara sudah minta waktu juga untuk bertanya, dan nanti dilanjut dengan Pak Bongbong. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, sudah Pak Bongbong silahkan menuliskan di chat box supaya saya tahu siapa lagi nanti gilirannya yang akan bertanya. Bang Herman silahkan langsung mikrofonnya dihidupkan untuk bertanya langsung pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustadz, kan gini, kan ada orang tua nih Ustadz, non Muslim, suami istri. Nah, istrinya ini beli sebidang tanah, tanahnya itu atas nama suaminya. Nah, ketika itu kan istrinya meninggal nih Ustadz, dia dalam keadaan non Muslim ya. Nah, meninggal atas nama suaminya. Ketika beberapa tahun kemudian, suaminya ini nikah lagi, jadi mu'alaf, masuk Islam. Nah, dia punya 3 orang anak, 1 cewek, 2 cowok. Nah, yang cewek ini mu'alaf juga, masuk Islam. Nah, yang 1 cowok masih non-Muslim, yang 1 lagi abu-abu nih, Ustadz. Nah, teman saya ini yang abu-abu ini, agak jelas. Iya. Dia nanya Ustadz,
kok gue dibagi Ya. sama bapak gue kok sedikit gitu. Nah saya bilang, agama lu apaan? Ya. Saya bilang gitu kan. Kalau misalnya masih non Muslim itu kan takutnya nggak dapet gitu Ustaz ya. Nah terus saya lihat Ya. KTP-nya dia Islam. Yang abu-abu ini Islam, tapi kalau saya tanya agamanya Kristen gitu. Oh gitu. Itu gimana Ustaz ya? Antum tahu dia Muslim? Kenapa Ustaz? Antum tahu dia Muslim yang abu-abu KTP, KTP-nya tadi Ustaz. KTP-nya kan saya lihat KTP-nya, KTP-nya Islam. Tapi kalau saya tanya suruh sholat, dia bilang dia agamanya Kristen gitu. Ya masih sama kayak gitu. kakaknya. Nah yang jadi pertanyaan ini, warisan ini, kan kemarin tanahnya dijual nih Ustaz. Tanah atas nama bapaknya itu. Nah anak yang ini dibagi sedikit. Bapaknya yang cewek itu justru yang banyak gitu. Bapaknya masih hidup? Kenapa Ustaz? Bapaknya masih hidup, bapaknya? Bapaknya masih hidup, bapaknya Muslim sekarang. Baik. Itu aja ya. Yang kedua gini Ustaz, yang agak mendasar nih saya agak ragu-ragu Ustaz. Kalau gimana? cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan itu dapatnya sih Ustaz ya? Iya, itu aja ya. Iya Ustaz. Baik. Ya, gimana Coach? Langsung dijawab Coach. Langsung dijawab aja Ustaz. Jadi ini tadi pertanyaan tentang tentang hubungan antara non Muslim, orang kafir dengan orang Muslim. Ya, di dalam satu hadis, bagaimana Rasulullah sampaikan dengan jelas kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ya, ketika ada keluarga agamanya nyampur, maka kalau ada si kafir meninggal, yang muslim nggak dapat warisan. Muslim yang meninggal, yang kafir nggak dapat warisan. Ini kata jumhurul ulama, mayoritas ulama. Walaupun nggak sampai kepada kesepakatan ijma. Ya, nggak sampai kepada kesepakatan. Ada khilaf di situ. Ya, ulama Maliki, ulama Syafi'iyah, ulama Al-Hanabilah sepakat berdasarkan hadis ini, muslim dengan kafir tak saling mewarisi, selesai. Gitu kan? Nah, ada satu pendapatnya Abu Hanifah yang beliau mengaminkan ijtihadnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sebagaimana sabda Rasulullah. Islam itu kehormatannya tinggi, nggak ada yang ngalahin Islam itu. Artinya bagaimana kata Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang paling mengerti masalah halal haram, kata Nabi. Karena tiap sahabat punya fadilah. Salah satu fadilahnya, keutamaan seorang Mu'adz bin Jabal adalah beliau paling paham tentang halal haram. Beliau mengatakan apa? Kalau ada kerabat yang kafir meninggal, kerabat yang muslim dapat warisan. Tapi kalau kerabat yang muslim meninggal, kerabat yang kafir, nggak usah dikasih warisan. Kata beliau tuh. Nah ini diaminkan oleh Imam Abu Hanifah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana status tanah yang beli si istri, tapi atas nama suaminya? Ya, kita kan hari ini nggak mendapatkan jawaban apakah tanah itu dihibahkan dari istri kepada si suami. Saya nggak dapat jawaban. Kecuali yang meyakinkan saya adalah bahwa sertifikat tanah itu adalah nama suaminya. Ya, atau kecuali suami mau bersaksi bahwasannya suami ini tanah siapa sih? Yang beli sih bini gua, tapi udah dihibahin ke gua. Nah, itu barangkali jelas. Ya, tapi kalau ternyata suami hanya cuma pinjam nama doang secara administrasi supaya mudah pengurusan nanti urusan administrasi tanah dan lain sebagainya, entah itu pajak, entah mungkin nanti ada pengurusan jual beli dan sebagainya, maka ini sejatinya pada hakikatnya hanya milik istri saja. Ya, cuma kan sekarang kita tidak bisa berasumsi. Bang Herman harus nanya nih, ame si suami, ame si seorang ayah ini, ente dapat tanah ini kan yang beli istri tuh, ya, nah itu gimana? Istri ngehibahin ke ente bukan? Oh iya, ini hibah dari istri saya untuk saya. Ya udah selesai. Ya maka ketika tanah itu dijual, kemudian
itu tanah dibagi-bagi untuk anak yang muslim, anak yang kafir juga dapat, kok gue dikit? Ya nggak apa-apa. Karena memang itu bukan tanah warisan, itu tanah milik ayah yang masih hidup. Ya, kan memberikan kepada kerabat yang kafir, yang haram itu kan nggak boleh dapat warisan. Tapi kalau dihibahin, bapaknya ngehibahin sama anaknya yang kafir, boleh nggak? Ya boleh, karena hibah itu adalah hadiah. Ya. Hadiah itu boleh kepada siapa saja. Ya, kecuali mungkin kafirnya kafir harbi, ya, kafir yang memerangi kaum muslimin, yang ini nggak boleh. Dapat pemberian, dapat zakat dari kita, kagak boleh, gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang kemudian apa namanya tadi disebutkan si anak ngomong, kan gue laki-laki, kenapa bagian gue dikit, gitu ya. Nah, ini kan kaitan dengan hibah seorang ayah kepada anak. Terserah ayahnya mau ngasih berapa saja. Yang penting 3 anaknya kebagian daripada pemberian si ayah ini. Ya, jadi sampai itu, ini bukan warisan nih, ini punya babe masih hidup kan gitu. Ya, anaknya sekian orang, yang satu muslim, yang 2-nya masih kafir gitu kan. Tapi yang kafir ini dapat tuh hibah daripada seorang ayah walaupun tidak besar, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, karena hibahnya itu terserah yang punya harta. Misalnya Bang Herman nih punya duit nih, ya di gajian antum kan ngasih ke bini udah, ke anak udah, ngasih orang juga udah, ya terserah dong. Ketika saya dikasih Bang Herman sekian ratus ribu, ya saya tiba-tiba nuntut, oh gue segini doang sih, banyakkan bini lu ya, bisa tuh kan terserah antum yang ngasih kan gitu. Ya, terserah yang punya harta. Jadi hibah itu, ya hibah itu kan terserah dari yang punya harta mau menghibahkan berapa kepada orang yang menerima hibah. Karena aturannya tidak diatur, itu yang punya harta, punya hak dia. Tapi kalau warisan itu hak Allah. Ya itu bedanya itu hak Allah. Bahkan kalau itu warisan, si anak yang kafir tadi, ya nggak dapat warisan kalau itu divonis bahwa itu punya ayahnya. Dan ayahnya meninggal dulu, bukan masih hidup. Nah kalau masih hidup sekarang tanah itu dijual, kemudian duitnya dibagi-bagi kepada anak-anaknya, dan itu tidak seimbang jumlahnya, itu tetap adil. Kenapa? Yang penting semua kebagian dapat. Ya gitu kira-kira Bang Herman ya. Jadi untuk masalah tanah, antum punya PR, tanya tuh sama si ayah ini apakah dia mendapatkan hibah dari istri atau tidak. Ketika nggak dihibahin, itu warisan. Kalau itu warisan, ya maka yang tadinya si apa namanya si suami masih kafir itu sebenarnya dapat warisan sebenarnya. Artinya warisan kafir dengan kafir, ya anaknya kafir tetap dapat warisan dari ibunya, gitu ya. Cuma tidak diatur seberapa nih si kafir dapat warisan. Ya mau dibagi rata terserah, nggak diatur. Ya kenapa? Karena memang hukum pembagian harta warisan itu kepada kita umat Rasulullah. Ya si kafir mah kagak diatur, urusan dia pada tuh gitu kira-kira. Ya, nah jadi kalau itu hibah dan ternyata si ayah ini menjual tanah itu, maka dibagi-bagi anak-anaknya, walaupun nggak sama besar, itu adil namanya. Ya, nah sekarang antum tanya, cucu dari anak laki-laki itu ahli waris nggak? Ustadz, ya. Ustadz. Ya. Kalau misalnya tanah itu atas nama ibunya ya Ustadz. Nah, ibunya itu kan kafir waktu itu kan sudah meninggal. Nah, sekarang misalnya tanah itu dijual, sedangkan suaminya ini mu'alaf sekarang. Itu gimana? Secara hukum agama mereka, karena kan ibunya itu masih kafir, atau gimana, Ustaz? Iya. Sekarang pada saat si istrinya kafir meninggal, suaminya kan masih kafir kan? Iya, masih. Tapi tanah ini belum ya dijual. Udah bagi rata. Tanah ini belum dijual. Bagi Ustaz. Rata aja waktu itu. Oh gitu ya. Sebenarnya dibagi rata saja. Oh. Iya kan nggak ada kita hubungan waris antara kafir sama kafir, urusan dia aja, suruh bagi rata aja dah. Ya gitu suami dapatnya sama anak disamain biar sama rata, selesai. Tapi kalau itu dia itu hibah, ini buktinya, saya punya sertifikat, ini nama saya, ya udah selesai. Ya selesai ada urusannya bro. Artinya dia harus ya apa namanya bukan harus. Tidak ada kewajiban membagikan harta warisan. Tidak ada kewajiban membagi harta warisan atas ya harta si pemilik yang masih hidup, ya namanya hibah itu. Ya. Jelas ya? Jadi antum pakai itu hibah atau itu masih milik si istri. Kalau masih milik istri itu warisan.
bagi rata aja suami sama 3 anak. Ya, gitu jelas ya. Ya, Tapi Ustaz. kalau hibah itu terserah yang punya. Siapa yang punya? Babenya. Dia jual itu tanah, dia bagi itu anak-anaknya walaupun tidak sama besar, nggak apa-apa, itu adil. Karena yang namanya adil nggak harus sama rata. Pokoknya kebagian tuh anak. Gitu kira-kira tuh, bicara keadilan ya. Nah sekarang bagaimana? Apakah cucu daripada anak laki-laki itu adalah ahli waris? Betul. Tapi apakah si cucu laki dan cucu perempuan dan anak laki-laki bisa mendapatkan warisan? Belum tentu. Dia harus memenuhi persyaratan. Ya, syarat ahli waris pertama, dia harus terdaftar. Ya, dari sisi pernikahan, dari sisi nasab. Oke, cucu itu secara nasab nyambung. Ya, kemudian hidup pada saat pewaris wafat. Ya, buktinya apa? Si cucu ini masih hidup ketika kakeknya, neneknya wafat. Oke. Si cucu ternyata masih muslim. Ya. Dia tidak membunuh pewarisnya dan dia bukan budak. Ya, kita tidak bahas yang ketiganya. Kemudian yang terakhir, ini penting sekali. 3 syarat sudah terpenuhi, 1 syarat tidak terpenuhi, gagal dia. Apa diantaranya? Dia tidak terhalang haknya karena keberadaan ahli waris yang secara garis kekerabatan lebih dekat dengan si mayit. Nah, sekarang siapa yang menghalangi jalur cucu? Nah, di sini ada nih. Keberadaan anak laki-laki, seorang meninggal dunia, ya, kalau kita lihat semua nih jamaah dirahmati Allah, ya, ini yang meninggal si mayit, jalur ke bawah jalur keturunan, anak, cucu, cicit, ya, jalur ke atas kanan ada jalur ayah, ada nenek, ada kakek daripada jalur ayah, ya, kiri ke atas ada ibu, ada nenek daripada jalur ibu, kemudian jalur yang sejajar disebut dengan jalur ukhuwah, ada saudara sekandung, saudara seayah saja, saudara seibu saja, ini saudara seibu. Ya, keponakan yang menjadi ahli waris kita adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung maupun yang seayah saja. Ya, kemudian ada yang sejajar dengan ayah yang namanya paman, saudara laki-lakinya ayah. Ini ahli waris juga. Anaknya paman hanya yang laki-laki saja yang menjadi ahli waris, tapi tidak semua ahli waris yang disebutkan ini mendapatkan warisan. Ketika ada orang yang menghalanginya, contoh ya, cucu dihalangi siapa? Kita lihat. Seorang meninggal dunia punya anak laki-laki yang masih hidup. Ya, seorang meninggal dunia punya anak laki-laki yang masih hidup. 1 saja anak laki-lakinya masih hidup. 1 saja. Itu sudah cukup bisa menghalangi banyak orang, Bang Herman. Siapa yang dihalangi? Jalur ukhuwah. Saudara laki, perempuan yang sekandung, yang seayah saja, yang seibu saja, nggak dapat bagian. Ya, keponakan terhalang. Ya, paman kagak ada, sepupu terhalang. Yang terakhir siapa? Cucu nggak dapat bagian. Ya, jadi kalau cucu antum bilang cucu laki-laki perempuan dan laki-laki harus bukan. Jawabannya iya. Tapi apakah dia dapat warisan atau tidak? Belum tentu. Iya, ya. Ustaz. Syaratnya 4 tadi. Tolong antum ingat-ingat tuh. Syaratnya 4 ini. Iya. Ya. 1 iya, 2 iya, 3 iya, ternyata terhalang, nggak jadi dapat warisan. Jelas ya? Ya, berarti Ustaz, kalau misalnya Ustaz ya, misalnya soal dia punya anak laki-laki sama perempuan. Nah, terus yang perempuannya kan meninggal, dia kan punya anak nih. Bapaknya kan masih hidup. Berarti ketika nanti bapaknya meninggal ya, jadi terhalang ya Ustaz ya. Berarti nanti warisannya buat anak laki-laki doang ya Ustaz ya. Ponakan itu terhalang dong. Intinya kalau ada seorang wafat masih punya anak laki-laki masih hidup, iya, ya, itu kunci itu, maka nggak dapat warisan, selesai. Jadi antum jangan nanya lagi, cucu dapat warisan nggak? Lihat dulu itu si pewaris punya anak laki masih hidup apa enggak. Contoh ya, saya Bang Herman sama Coach Andri itu kakak beradik, adik abang, ya. Kemudian sebelum ayah kita meninggal, Bang Herman meninggal duluan. Betul. Meninggal duluan. Tapi Bang Herman punya anak laki dan anak perempuan. Gitu ya. Nah, ketika ayah kita wafat, berarti kan punya waris anak laki-laki 2 sama cucu yang ditinggal wafat sama Bang Herman. Iya, betul, Ustaz. Nah, ketika nanti ayah wafat, apakah cucu
ya anak antum tuh dapat warisan apa enggak kan gitu kan pertanyaannya kan. Ya. Ya. Nah, anak antum laki dan perempuan memang ahli waris tapi statusnya mahjubun. Terhalang ya. Mahjub. Ustaz, ya. Mahjub itu terhalang karena siapa? Karena saya dan Coach Laki-laki. Andi. Iya, saya dan Coach Andi masih hidup, laki-laki tulen ini. Ya nggak perlu dibuktikan lagi gitu kan. Jadi ada 2 anak laki-laki yang masih hidup, jangankan 2, 1 saja itu sudah termasuk menghalangi jalur jalur cucu tadi. Maka cucu tidak bisa mendapatkan warisan selama dia dihalangi sama anak laki-laki yang masih hidup. Ya gitu kira-kira Bang Herman, yang bisa dipahami. Ya Ustaz. Ya, Allah. Silakan yang Terima kasih, lain. Ustaz. Baik, terima kasih Bang Herman atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan untuk Bang Herman tadi. Ya, berikutnya Pak Batara, silakan Pak Batara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Surabaya beliau nih, Masya Allah. Di Surabaya ini. Saya mau bertanya begini, Pak Ustadz. Ini kebetulan kasusnya itu sedang dan akan terjadi ya di keluarga besar kami ya. Jadi nanti mungkin karena ini merupakan satu rangkaian cerita ya, person yang terkait ini coba saya inisialisasikan saja sebagai inisial gitu ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Ya, gimana Pak? Jadi ceritanya begini. Kami punya saudara, katakan X. X ini punya 5 orang putra, 5 anak. Salah satunya adalah B. Ya, nah si B ini melakukan pernikahan dengan seorang wanita, katakan namanya adalah A, mempunyai anak laki-laki C. Ya. Dalam perjalanannya ini terjadi perceraian antara B dengan si A tadi. B dengan si kemudian, A. dengan si A. Kemudian si B ini menikah lagi dengan seorang wanita, katakan namanya R. Punya 2 anak putri. Ya. Qadarullah ya, Ustadz. Si B ini wafat. Ya. Nah, pada saat wafat, si B ini tentunya mempunyai harta dari dirinya sendiri, tapi dia ternyata juga mempunyai harta yang merupakan pemberian dari bapaknya, si X tadi. Pada saat si B ini meninggal dunia, saat itu tidak terjadi pembagian waris. Artinya tidak terjadi pembagian waris terhadap istrinya yang sah saat itu menjadi janda adalah R dengan 2 anaknya, dan juga anak dari perkawinan pertama yang anak pertama C tadi. Ya. Selang beberapa waktu, si X ini, si bapak ini bapak dari almarhum B ini juga meninggal dunia. Ya. Aset-aset yang dimiliki oleh R, yang dimiliki dalam artian adalah bahwa itu sudah atas nama R, itu ternyata sebelumnya memang dipegang oleh bapaknya si X, tapi pada saat bapaknya meninggal, si X dan B juga meninggal, hartanya si B ini tadi dipegang oleh E, adiknya si B. Kemudian harta ini dikelola segala macam dan menghasilkan sesuatu tentunya. Nah, kejadiannya adalah dalam beberapa tahun kemudian, ya tahun-tahun inilah, tahun 2019, 2020 ini, si janda R dengan 2 anaknya wanita dan anak dari perkawinan yang pertama si C ini menginginkan harta waris dari bapaknya, si B yang meninggal di dunia itu. Tapi kan harta itu ada di si A, adik si B almarhum.
Nah, si E ini berpendapat bahwa pada saat wafatnya si B, harta-harta yang dari miliknya si almarhum B yang diberikan oleh yang diberikan oleh bapaknya ini kembali lagi menjadi hak bapaknya si X. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, Pak Ustadz ya, karena ini juga masalah keluarga, benarkah pendapat si E tadi bahwa dia itu menyatakan harta-harta yang katakan dihibahkan itu tadi karena yang dihibahin itu meninggal dunia, kemudian harta-harta itu ditarik lagi menjadi miliknya si X, sehingga dalam dalam konteks pembagian waris seakan-akan yang menjadi waris langsung itu kan tentunya adalah si E dan saudara-saudaranya, bukan si C dan jandanya si R itu. Nah ini menurut Pak Ustadz bagaimana kira-kira pendapatnya tentang pendapat dari si E ini tadi atas kondisi barang hibah tadi? Iya. Baik ya, jadi ceritanya panjang ini. Saya juga kalau minta Coach Andri suruh bikin kesimpulan kayaknya berat juga Coach ya. Saya catat sih Ustadz, saya catat sih tadi kalau misalnya Ustadz bingung nanti saya bisa bantu jelasin. Jadi ada si X punya anak 5, salah satunya adalah namanya B. Ya. B ini dulu pernah mendapatkan hibah dari ayahnya yang namanya X. Ya. Ya, dengan jumlah harta sekian gitu ya. Nah, si B ini menikah dengan pernikahan pertama, tapi pernikahannya kandas gitu ya. Ada perceraian, tapi punya anak hasil pernikahan. Berapa? 1 orang ya, Pak ya? 1 orang, laki-laki. Laki-laki C. Dia punya anak laki-laki daripada istri pertama. Nah, anak laki ini. Ya, anak laki sebentar. Ya. Sebentar ya. Jadi dia punya anak laki-laki daripada pernikahan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kemudian menikah lagi dengan R. Istri yang kedua, punya anak 2. Anaknya laki perempuan, Pak? Perempuan semua. Dua orang. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pada saat saat ini kan si B sudah wafat. Iya. Si B sudah wafat. Nah, dia meninggalkan harta. Ya, harta mana saja sih yang menjadi warisan si B yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, gitu ya. Nah, ada yang hilang di sini ceritanya. Antara si B dengan si X itu duluan mana yang wafat, Pak? B. Duluan si B, Pak. B meninggal, baru kemudian ayahnya ya? Iya, baru ayahnya yang meninggal. Baik. Sekarang yang kita fokuskan adalah kematian yang pertama adalah kematian si B dulu. Iya. Kematian si B yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana menentukan objek harta yang ditinggalkan dulu. Kita tentukan. Nah, kita harus paham bahwa yang disebut dengan harta warisan itu harta yang didapat dari pertama sumber dayanya sendiri. Beli mobil pakai duitnya sendiri, beli rumah pakai duitnya sendiri, beli apa saja pokoknya pakai uangnya sendiri. Sekalipun harta itu didapat dari mencicil, misalnya beli mobil nyicil, yang bayar bulanan memang dia, duitnya duit dia. Itu namanya harta didapat dari sumber daya sendiri. Yang kedua, ada akibat turunan, bukan keturunan, turunan. Ya, sekali lagi ya, harta yang kedua disebut berasal daripada turunan. Harta turunan itu dari mana? Pertama nih, misal, kalau misalnya ayah menafkahi anaknya, maka apa yang dinafkahi daripada ayah kepada anak itu jadi milik anak. Ya, itu namanya harta turunan. Ya, ayah menafkahi anak dari sisi pakaian, ya makanannya diberikan, istrinya juga begitu, sandang, pangan, ya. Tapi papan, seorang suami tidak wajib belikan rumah untuk istrinya, Pak. Yang wajib adalah inuhunna, tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Jadi kalau suami beli rumah, jangan GR dulu gini. Wah, ini rumah nih selama pernikahan, jadi beli berdua atau milik saya, enggak. Jadi tidak ada kewajiban suami belikan rumah untuk istri, tapi menempatkan istri di dalam
tempat tinggal suami, karena suami itu berkewajiban ya menjamin keselamatan anak dan istrinya. Ya. Sementara pihak istri hanya mendapatkan sisi manfaat saja. Ada rumah, dia berhak tinggal di situ, tapi bukan dimiliki, kata salah satu ulama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kata Imam Syafi'i, ya dalam hal ini si istri hanya mendapatkan sisi manfaat saja. Ya, dia cuma tinggal di situ, tapi bukan bicara hak kepemilikan. Kecuali ada turunan. Dua. Yang kedua apa? Hibah. Suami beli rumah dihibahin buat bininya. Sama tuh. Si X punya tanah dihibahin buat si B. Maka tanah yang setelah dihibahkan kepada si B lebih-lebih secara legal formal sudah berubah namanya. Ya, dari X berubah. menjadi B. Maka itu adalah harta yang sah menjadi milik si B. Jangan disebut lagi si X itu. Ya, karena secara kepemilikan ya. Secara kepemilikan jangan disebut lagi itu X ada saham, nggak ada. Itu sudah menjadi milik si B. Ya, jadi harta yang dihibahkan dari ayah kepada anaknya itu sah hukumnya. Ya, sekalipun ada begini. La yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan tsumma yarji'a fiha. Tidak halal, kata Nabi, seorang yang menghibahkan, yang memberikan hadiah, memberikan 'atiyah kepada orang lain, menarik kembali hibahnya, itu hukumnya haram. Illa, kecuali hibah ayah kepada anaknya. Ya, tapi yang jadi masalah jangan dipenggal itu kata-kata. Itu ketika ayahnya mengambil kembali hibah atas anak, ayahnya sebagai pemilik masih hidup. Misalnya si X nggak demen sama si B, kamu dikasih rumah buat berumah tangga sama si C biar bener, ternyata kau bercerai, udah rumahnya minta balik, misalnya begitu ya. Ya, tanahnya ini, tapi kan nggak ada cerita begitu. Tidak ada. Si X itu tidak pernah menarik kembali hibahnya kepada si B, betul nggak Pak? Ya. Ya, artinya berarti aset yang diberikan dari X ya kepada B ini bentuk hibah yang sah dalam Islam. Nah, sekarang yang jadi masalah ada dua nih ya. Ahli waris justru ada yang tidak mendapatkan warisan karena hartanya dikuasai sama si Y. Ya, si Y ngerasa bahwa harta yang telah diberikan kepada B daripada si X ketika B meninggal itu kembali lagi kepada si X ini. Ya. Enggak semua kembali, itu hanya bagian waris saja. Jadi nggak ada cerita begitu. Orang yang ketika si B masih hidup ya, tidak ada X itu menarik kembali harta miliknya. Itu pertama. Tidak ada, Ustaz. Ya, yang kedua, ketika ayahnya masih hidup, si B sudah wafat, itu pun tidak ada si X kemudian mengambil karena memang udah tahu bahwa X itu sudah paham bahwa itu bukan harta miliknya lagi. Ya, jadi yang dilakukan oleh si Y ini kelewatan ini. Padahal kita jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan apa, Pak? Muternya jauh, ya. Jadi kalau kelewatan ada jalan gitu, kita kelewatan jalan, muternya jauh, Pak. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita lebay. Ya, mencari pembenaran atas apa yang kita pahamin hanya sedikit saja. Ya, padahal kita sudah sepakat tadi bahwa yang dihibahkan dari X kepada B itu harta milik si B. Kenapa? Udah sah hukumnya. Nah, sekarang kalau ada yang bilang, kalau si B wafat, harta-harta yang sudah diberikan dari X pulangin lagi. Sekarang gua tanya nih, wah jadi gua nih. Sekarang saya tanya nih, kalau ada anak mendapatkan dulu waktu kuliah, kasih uang kuliah, waktu nikah dimodalin sama bapaknya, apakah ketika si anak wafat itu harus mengembalikan uang modal nikahnya itu yang dikasih bapaknya? Ya. Ya, kemudian si anak yang dapat mungkin dikasih motor buat kuliah, ya kemudian yang punya motor wafat, apakah motor itu bisa ditarik kembali untuk jadi milik si ayahnya? Yang nggak bisa begitu, kecuali X sendiri yang mengambil harta itu. Ya, dan ketika sudah wafat si B ini, itu nggak bisa ditarik kembali. Kenapa? Karena sudah menjadi harta warisan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, Pak. Ya, kalau memang kita sepakat bahwasannya ini adalah hartanya si B, ya, maka siapa ahli warisnya? Kan gitu ya. Jadi ada kasus kematian pertama, Pak. Ya, kasus paling pertama adalah si B. Dia punya harta, ya. Pertama milik pribadi dulu. Iya. Yang kedua harta turunan. Iya.
Ya, hibah dari X. Dari hibah X. dari Ya. ya. Nah, kita sekarang ini dulu nih. Objeknya kita sepakati dulu. Nah, kemudian dia meninggalkan ahli waris nih. Ya, meninggalkan ahli waris. Siapa di antaranya ahli waris itu? Ahli warisnya, karena si X waktu itu masih hidup sebagai ayah, maka kita Ya. tulis ayah ini. Ya, ayah dapat. Ayah sebagai ahli waris ya. Ya, ayah dapat itu. Iya, Pak. Ayah dapat, ya. Ya, ahli waris itu kan ada ayah ibu, kemudian suami istri, anak laki dan anak perempuan. Itu yang eksternal, yang inti kalau kita bisa bilang itu. Ya, ahli waris inti yang dia tidak dihalangi, ya bahkan dia mendapatkan warisan dan bisa menghalangi orang lain. Ya, ayah dapat 1/6. Ya. Ya, kenapa dapat 1/6? Karena si B punya anak. Ya, kemudian Ya. istrinya yang mana nih? Kalau yang sudah mantan jangan diomongin lagi. R. Yang R. Ya, ibunya si R yang masih berstatus sebagai istri dapat 1/8 bagian. 1/8, Ustadz. Iya, 1/8. 1/8, Pak. Iya. 1/8, Pak. Ya. Kemudian biar kita tahu bahwa di sini ada sisanya berapa untuk anak laki dan anak perempuan, baik dari bini pertama, istri bini kedua, kita samakan penyebutnya, Pak, 6 dengan 8 ini. Ya, setahapnya adalah 24 ya. 24. 4/24 bagian. Kemudian istri mendapatkan 3/24 bagian. Ya, sisanya Asobah. 17/24 untuk satu anak laki dari istri pertama Ya. dan 2 anak perempuan dari istri yang kedua. Ya, komposisinya bagaimana? Menjadi ya asobah Malgoir. bil ghair. Oh, Ya. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah berapa tadi? 2 kali anak perempuan. Adalah 2 kali anak Ya. perempuan. Ya. Jadi 1 anak laki sama dengan 2 bagian. Ya. 2 anak perempuan berapa bagian? 4. 4. Eh. 2 bagian. Pak, 2 bagian. Sorry. Salah. Ya. Bukan, Pak. Anak-anak perempuan itu dapat 1 bagian. Ya. Ya. Empat. Nah, nilai saham asobah itu 4 bagian. Ya, jadi, nah, saya biasa nulis gitu biar ini. Anak laki dapat 2/4 kali sisa warisan, Pak. Tiap anak perempuan Ya. 1/4 dapat 1/4 kali sisa warisan. warisan. Ya. Nah, kebetulan di sini ada saudara nih. Saudaranya si B ada berapa, Pak? 5 bersaudara Saudaranya tadi. si B itu ada 5, Pak. 5. Saudara si B ada 5. Iya, 5 dengan B. Ya, jadi 4 tuh, Pak. 4. Oh iya, iya 4. Saudara laki dan perempuan. Laki Statusnya semua tadi. Saudaranya laki semua tadi ya Pak Batara ya? Enggak, saudaranya ada 1 Oh. perempuan. Oh, ada 1 perempuan. Iya. statusnya sebagai ahli waris Tertindih. makjub sebab adanya Anak. anak laki-laki yang masih hidup. Oke, sekarang saya jelasin di sini. Iya. Ya, jadi membagi harta warisannya begini, Pak. Kasus 1 B, ya hartanya milik pribadi dan harta turunan hibah dari X. Iya. Ahli waris itu Pak ayah si X dapat 1/6 bagian. X loh. Iya. Istrinya 1/8, sahamnya 3/24. Sisanya Iya. yang adalah untuk 2 anak dari 2 pos tadi, Pak. 1 anak Iya. laki, 2 anak perempuan dari istri pertama dan istri kedua. Gitu ya. Nah, ini sahamnya bahwa anak laki 2 kali bagian perempuan. Jadi 1 anak laki 2 bagian, 2 anak perempuan 2 bagian. Nah, Ya. untuk anak
sahamnya 4 bagian. Anak laki dapat 2/4 kali sisa warisan, tiap anak perempuan 1/4 kali sisa warisan. Nah, bagaimana kedudukan Y dan saudara-saudara yang lain? Si Y ya, saudara si B itu. Ya, dia sebenarnya ahli waris, tapi ahli waris yang kedudukannya terhalang karena adanya anak laki-laki yang masih hidup. Siapa? Anaknya si C nih. Ya. Ya, anak C yang kebetulan hasil pernikahan dengan si B. Ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya si Y mau menguasai harta punya si B gitu, apalagi dia menguasai sendiri, kezaliman yang dilakukan dua sama dia. Dia tidak membagi pada anak-anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Ya kalau anaknya masih kecil itu, dulu ketika ayahnya saat wafat meninggal masih kecil lah. Yatim tuh, dia memakan harta anak yatimnya tuh, berapa tahun dia mengelola harta itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, dia menzalimi hak saudaranya. Kalau kita melihat bahwa di antara harta warisan si B itu ada bagian ayah 1/6. Yang 1/6 Nah, ya. Beralih kepada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, kematian si X. Iya. Ada milik pribadi sama 1/6 saham warisan dari almarhum si B. Si X. Kasus kedua si B nih. Ya, si X yang meninggal. Ya, yang warisnya, istrinya masih ada nggak Pak? Istrinya Pak? Sudah wafat Pak. Nggak ada. Berarti tinggal ada anak-anaknya saja. Berarti anak-anaknya saja. Berapa tadi? 2 laki-laki 1 perempuan tadi anaknya Ustaz. Iya, 2 laki-laki ya. Berarti cuma 4 dong. Hah? Anak X. Oh, anak X tadi 5 ya? 5 ya Pak Baltar ya? Ya, berarti 3 laki-laki 1 perempuan. 3 laki-laki 1 perempuan sama si B itu. Jadi 4 kalau totalnya 5 itu 4 laki 1 perempuan. Ya. Jangan yang udah meninggal jangan disebut Pak. Si B Masih hidup semua. si B. Hidup semua ini. Masih hidup semua. Oh, berarti 6 dong anaknya X dong. Enggak. 5 Pak. 4 laki 1 perempuan. Termasuk si B. Termasuk si B. Kan saya bilang jangan disebut lagi udah meninggal orangnya. Oh, iya si B-nya sudah meninggal. jadi 3 sama 1 ya. Ya, Ustaz. Baik. Berarti ini 3 laki-laki adalah 6 bagian, 1 anak perempuan, 1 bagian. Nilai sahamnya 7 bagian. Anak laki, tiap laki dapat 2/7 total warisan. Ya, anak perempuan dapat 1/7. Ya, kali total warisan. Ya, catatan. Nah, sekarang catatan ini. Cucu laki dan perempuan dari si B, statusnya sebagai ahli waris, tapi dia mahjub sebab terhalang. Masih hidup. Siapa anak laki-lakinya? Tuh yang 3 tuh. Si Y, si G, si H gitu namanya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau mau itu di hartanya si B, ya itu tidak hanya yang harta turunan doang tuh yang akan kembali menjadi warisan kepada bapaknya, termasuk harta pribadinya si B. Jadi ketika si B wafat, ya dia punya harta pribadi dengan harta turunan itu hibah dari X, itu kan menjadi harta warisan tuh. Ya, itu 6 gitu kan. Ya, paham. Ini merupakan bagian harta warisan juga. Ya ketika si X meninggal dunia. Si X meninggal dunia punya harta pribadi sama 1/6 saham warisan dari almarhum si. Nah ini kan kalau dia si Y nggak mau nyerahin, repot ini. Dia akan berbenturan dengan 2 kelompok kematian dan yang berkaitan dengan ahli warisnya, Pak. Sampaikan itu salam saya kepada Y untuk
dipahami ini. Iya, Ya. iya Ustadz. Ketika ada ungkapan bahwa harta hibah ayah bisa ditarik kembali menjadi harta warisan, memang ada di KHI, Pak. Ini yang menjadi biang masalah sebenarnya. Ya, di KHI itu memang ada. Nah, mungkin ada dia tanya sama orang itu terkait dengan masalah hibah itu ya. Iya. Masalah hibah nih. Saya coba kasih unjuk antum ini sebentar ya. Ada pasal di KHI yang menyatakan itu dan menjadi polemik, Pak. Di KHI ya? Di KHI, Pak, Kompilasi Hukum Islam, Pak. Kompilasi Hukum Islam. Iya, kemungkinan ini memang, Pak. Ini yang menjadi apa? Iya. Yang menjadi reference. Yang memang Iya. terus jadi Salah, agak Pak. ini. Jangan. Coba kita lihat nih. KHI bab 6 pasal 211. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ya, akhirnya apa? Anak yang dulu nggak pernah dapat hibah nuntut kepada pengadilan. Batalin tuh hibah abang saya nggak pernah dikasih. Jadi warisan aja. Akhirnya begitu ditafsirkan. Ya. Ada juga yang sudah dihibahkan tadi diperhitungkan jadi warisan. Ya, padahal maksudnya begini. Hibah orang tua kepada anak, ya, misalnya tadi X kepada si B. Iya. Ya, itu udah ngasih kepada B. Maka sebenarnya ketika B meninggal itu warisan. Warisannya bukan warisan ayah, warisan si B. Ya kan saya boleh nafsirin begitu kan? Iya, ya kan boleh. macam-macam kan sendiri-sendiri aja nih. Kan hibah orang tua, misalnya saya nih, antum bapak saya ngasih saya mobil. Ya. Satu ketika yang dapat mobil misalnya wafat, gitu kan? Ya. Itu tuh warisan saya. Warisan untuk siapa? Untuk ayah masih hidup, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Putra. Ya kan boleh saja saya berpendapat kayak begitu. Ya, tapi sebenarnya ini adalah KHI mengacu kepada hadis Nabi itu. Ya, bahwasannya hibah orang tua kepada anak bisa ditarik kembali. Iya, yang jadi masalah yang menarik siapa? Yang menarik siapa? Yang harus menarik itu nggak jadi dihibahkan jadi batal adalah pemiliknya siapa orang tua. Misalnya orang tua punya anak kuliah. Ya, anaknya kuliah nih, nggak bener dikasih mobil, ambil lagi boleh Pak, sekalipun BPKB-nya sudah berubah nama anaknya. Ya, ada rumah dikasih kepada anak, nggak berbakti lagi kepada orang tua, rumahnya diambil lagi sama si ayah boleh. Tapi kalau ayahnya nggak pernah narik itu rumah, sampai wafat ayahnya, jangan diambil lagi jadi warisan, biang kerok ini namanya. Ya. Ya, kita berdasar hibah itu kan begitu Pak. Ya, ketika hibah itu sah hukumnya, yang pindah ke cuma objeknya, tapi termasuk hak kepemilikannya. Berarti kalau sudah bicara hak kepemilikan, si B mendapatkan hibah dari si X, ya, maka yang pindah nggak cuma asetnya, tapi hak kepemilikannya. Ini ujuk-ujuk kenapa sih tahu-tahu jadi belingsatan begitu? Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi harus sampaikan si Y ini kalau tidak segera menghentikan perbuatan dia, ya dia melanggar ya dua kelompok ahli waris itu, Pak. Ya, dia melanggar dua kelompok ahli waris. Itu ternyata kelompok pertama menyangkut masalah harta si B, ini kaitannya dengan anak yatim karena ini kan meninggalnya udah lama sebenarnya. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Sudah lama, Pak, memang. Si B meninggalnya, Pak. Si B tahun berapa, Pak? Waduh, tahun berapa itu ya? Tahun 90-an, Kalau Pak. sudah waduh, Sudah lama. Karena sudah waktu waduh kecil berarti lama banget. ini terus didiamkan aja lah. Sekarang si anak ini mau menikah, tentunya kan meminta waris gitu ya Pak ya. Nah, ternyata si A ini menghalang-halangi dengan hujah yang itu tadi bermacam-macam. Malah katanya jika dia sudah berdiskusi lah dengan seseorang atau apa gitu. Nah, ini kami keluarga belum menghubungi lagi, Ustadz. Iya. Cobalah dihubungi buru-buru Pak. Saya sih berharap dia bisa ikut nge-zoom juga nih. Ya. Insya Allah nanti jadi kalau coba misalnya Pak Haji tadi dapat pingan saya bisa di-share kepada beliau tuh si Y itu supaya bisa ikut. Ya. Ya sementara itu jawabannya Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa dibantu buat kita. Ya, terima kasih. Jelas sekali Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Ekron.
Syukuran pertanyaannya dari Pak Batara, Ya. bagus sekali. Ini pembelajaran yang baik banget buat kita, terutama buat saya tadi adalah untuk jangan menunda-nunda gitu. Kalau ada kematian, segeralah waris itu diselesaikan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari gitu ya Pak Batara. Itu pembelajaran yang saya dapatkan pribadi. Baik. Benar itu. Baik Ustadz, terima kasih Pak Batara. Baik, tadi berikutnya pertanyaan yang ini masih ada banyak nanya nih Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Pak Bongbong dari Tangerang tadi. Silakan Pak Bongbong untuk mengajukan pertanyaan langsung. Baik, Bang terima Bong, silakan, kasih. Bang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk efektif waktu ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan perihal yang terjadi di keluarga saya Ustadz. Jadi kami itu 3 bersaudara Ustadz. 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara tersebut. Nah, tahun 2016 ibu saya meninggal. Ya. Meninggal, dan memang ibu saya itu memiliki harta yang atas nama beliau sendiri, karena beliau bekerja. Nah, pada saat ibu saya meninggal, memang ada beberapa harta almarhumah yang belum sempat dibagi-bagi, Ustaz. Dikarenakan memang kan ayah masih hidup. Nah, sampai sekarang pun ayah juga masih hidup. Namun 2 tahun berselang setelah ibu saya meninggal, ayah saya itu menikah lagi, Ustaz. Menikah lagi dan punya artinya menikah dengan 1 orang anak, tapi saya yakin anak itu bukan bagian dari ahli waris, Ustaz ya. Anak janda. Iya. Pertanyaan saya adalah apakah nanti pada saat ayah saya meninggal, istrinya itu mendapat harta waris, Ustaz, gitu. Dan kalau memang mendapat, berapa bagian dari harta waris itu? Begitu, Ustaz. Baik ya, pertanyaan Bang Bong dari Tangerang. Sebenarnya simpel ya. Jadi seorang memiliki ahli waris atau calon ahli waris, ada anak ya daripada bini pertama, kemudian dia menikah lagi dengan bini kedua, nggak punya anak. Dari hasil pernikahannya tidak ada anak ya. Betul. Jadi kebetulan ayah antum nikah sama Mahmud Abbas. Mahmud Abbas tuh Mama Muda, anak baru 1. Ya, jadi Mahmud Abbas ini sama Mahmuda, anak baru 1. Ya. Nah, ketika si ayah ini nggak muda juga, Ustaz. Anaknya udah seumuran saya juga. Itu istilah aja, antum jangan baperan. Siap, lanjut, Ustaz. Pokoknya jande punya anak 1, kita nyebutinnya Mahmud Abbas. Ya. Siap. Ya. Nanti kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya 2 istri yang menghasilkan anak dari hasil pernikahannya hanya dari istri pertama saja, gitu ya. Istri yang kedua tidak ada anaknya dari hasil pernikahan. Maka ketika si ayah wafat, ya yang menjadi ahli waris pertama adalah istri yang kedua. Ya, istri yang kedua. Istri yang kedua ini mendapatkan warisan. Sekalipun dia baru nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak lama lakinya meninggal, gitu kan? Ya, ini tetap dapat warisan. Dari mana hartanya? Harta miliknya si ayah itu. Baik dengan menikah dengan bini pertama, gitu kan? Atau ya sampai kemudian menikah dengan istri kedua. Harta yang dibagi itulah harta milik si ayah murni. Nah, kalaupun ada harta peninggalan ibu tadi yang antum bilang ada nama atas nama ibu gitu ya, dan itu dipahami, disadari betul bahwa itu bukan hartanya ayah, tapi hartanya si ibu, maka seharusnya ketika ayah mau menikah lagi,
sebelum beliau menikah lagi, urusin dulu tuh warisan istrinya. Ya. Nah, ini kan ibu wafat, ibu antum wafat misalnya. Dia meninggalkan warisan kan? Betul. Nah, sekarang kita coba. Bener nggak ibu antum wafat ya? Betul, 2016. Ya, itu meninggalkan harta nggak di situ? Iya, meninggalkan harta, Ustaz. Meninggalkan harta ya, kita lihat nih. Dia meninggalkan harta, si ibu ini kita coba selesaikan kasusnya dulu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, pada kasusnya si ibu itu, ya pada kasus si ibu, itu sudah dibagi belum warisnya itu, antum itu? Sebagian sudah, sebagian belum, Ustaz. Jadi yang belum itu adalah harta yang dalam bentuk barang. Contoh, ada rumah dan ada mobil. Kenapa belum bisa dibagi? Karena memang masih ada ayah dan ayah menggunakan rumah itu dan menggunakan mobil itu begitu. Yang jadi masalah kan begitu, Bang. Ketika beliau menikah lagi dengan bini kedua tiba-tiba ditempatkan di rumah itu. Yang rumah itu adalah haknya, nggak cuma hak suami doang, tapi hak anak-anak ada di situ. Betul. Itu yang jadi masalah. Kalau nggak dibagi juga, khawatir ayah antum meninggal, istri mengklaim bahwa ini milik ayah semuanya, padahal di situ ada harta bini yang lama. Harusnya segera diselesaikan dulu. Sebelum menikah tuh harusnya si ayah punya PR tuh. Jangan sampai warisan itu kebawa. Dan beliau nggak boleh menggunakan rumah tadi, menggunakan mobil tadi tanpa seizin ahli waris yang lain. Nah sekarang mobil punya bini pertama, gitu kan, punya ibu antum. Ketika dipakai itu mobil, ya kan, kalau rusak gimana? Siapa yang mau nanggung? Atau tiba-tiba hilang, berarti dia menghilangkan harta warisan yang nggak cuma milik beliau doang. Ya, tapi ini adalah ahli warisnya, termasuk ya si anak itu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat di layar nih, suami ya pada saat ibu antum meninggal, ayah masih hidup kan? Masih, Ustaz. Suami itu dapat berapa kemarin antum bagi-bagi itu? Saya mau tahu. 1/4, Ustaz. Bagus ya, 1/4 bagian karena istri punya anak gitu ya. Sisa ya, sisanya berapa? 70%, 3/4. 3/4 ya, untuk dua anak laki, 1 anak perempuan. Ya, 2 suara siapa tuh? 2 anak laki dengan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan, ya 1 anak perempuan. Jadi asoba bil ghair. Ketentuannya ini ya 2 anak laki berapa bagian? 2/5, Ustaz. 4 bagian, 1 anak perempuan, betul ya, 2/5. Jadi tiap anak laki dapat 2/5 bagian gitu. Ini kita biar tulis dulu biar yang orang paham juga nih, Pak. Ya, tiap anak laki dapat 2/5 kali sisa warisan ya. Iya. Terus kemudian tiap perempuan satu doang. Ya, anak perempuan dapat 1/5 dari sisa warisan. Ya. Oke. Ya. Nah, ini dulu nih urusan nih. Ya, Bang Bong ya. Dari Tangerang nih, Bang. Jadi ketika ibu antum wafat, harusnya kan diselesaikan semua. Ya. Ya. Nah, sekarang ada bagian hartanya si ibu yang belum dibagi, ada rumah, ada mobil gitu kan? Iya. Ya. Ini kan jangan nunggu si ayah wafat dulu. Ntar jadi kisruh nih. Bini kedua, ya ibu tiri antum takutnya kagak ngerti nih bahwa rumah ini bukan punya ayah doang, tapi punya ayah cuma 1/4 bagian. Kalau memang itu memang rumahnya si ibu ya, si istri nih. Bukan rumahnya si ayah atau rumahnya suami gitu ya. Karena untuk rumah istri dan istri meninggal dunia, bagian suami cuma 1/4 doang. Ya. Jadi nanti tolong dipisahin. Ketika ayah wafat, ya, rumah yang ditempatin itu enggak semuanya warisan si ayah, hanya 1/4 bagian doang yang warisan.
Ya. Nah, ketika si ayah wafat, ini siapa ahli warisnya? Istrinya dapat 1/8, sisa 7/8 hanya untuk 3 anak saja. Berarti Ya. nanti 1/8 Ustaz ya? Gimana, Bos? Kalau misalkan nanti ayah meninggal, nanti Ya. istrinya itu mendapat 1/8 bagian. Betul, istri dapat 1/8. Sisanya 7/8 untuk 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Iya. Ya. Dari bini pertama, karena dari bini kedua nggak ada anaknya dari pernikahan. Anak Iya. tiri tidak dapat warisan. Anak tiri itu bukan termasuk ahli waris, Pak. Iya. Si anak bawaan janda, si Mamah Muda Mahmud Abbas, Mamah Muda anak baru satu tadi, ya anak yang bawaan daripada si janda ini bukan ahli waris ayah antum tuh, karena bukan anaknya. Iya. Yang anaknya itu ya 2 laki dan 1 perempuan. Tapi Iya. istri beliau dapat 1/8 bagian. 8, ya, oke. Iya, nah itu mohon disampaikan ke ayah. Jangan sampai nanti udah ya tadi lah qadarullah kemudian ajal sampai jadi kisruh tuh sama emak tiri itu. Ya, apalagi antum sendiri nggak tinggal di rumah itu, yang tinggal ya ayah sama istrinya ya. Mungkin ya si istri yang kedua cuma tahu bahwa ini adalah rumah milik suami, padahal hanya 1/4 bagian doang. Ya, 1/4 bagian yang dimiliki oleh si suami sebagai saham waris daripada almarhumah istrinya. Sisanya lebih besar lagi untuk anak, 3/4 itu bagian anak. Besar banget. Kalau tanahnya ada 500 meter ya, maka 1/4 itu berapa tuh? 125 ya? Iya. Ya, 125 ya. Itu adalah milik si ayah. 500 sudah sih, bener ya? Betul, Ustaz. Iya, betul. Iya. Betul, Ustaz, 125, betul. Suami, sisanya ya 375 itu kan milik si anak-anak. Berarti kan lebih besar anak itu. Iya. Ya, nah itu harus diurusi warisannya itu. Minimal ada surat pernyataan, ada kemudian surat yang disepakati ya. Suatu ketika untuk menjaga apa? Ketika si ayah wafat, qadarullah wafat, jangan terjadi kisruh di situ. Yeah. Dari yang 1/4 saja itu kembali lagi untuk anak jadi ahli waris. Ya. Kalau misalnya tanahnya tadi dapat 125 jadi warisan lagi, istrinya yang kedua dapat 1/8, sisanya untuk anak-anak. Bang Bon. Berarti jelas, ya? yang harta yang belum dibagikan itu solusinya adalah dengan dijual dulu gitu, Ustaz ya? Berarti maksudnya, Ustaz? Karena kan ya saat kan kita ini bingung ya kalau bagi. Ya, Ustaz, gimana, Ustaz? Ya. Ya. Jadi lupa, antum dulu yang ngomong deh. Ya. Jadinya kan maksudnya antum dulu yang ngomong. Baik, Ustaz. Jadi kalau untuk membagikan sekarang kan juga nggak mungkin, Ustaz. Karena yang harta yang belum dibagikan itu dalam bentuk barang, dan barang itu masih digunakan. Contoh tadi mobil dan itu. Artinya mau nggak mau kan memang nanti akan dibagikan setelah ayah meninggal gitu. Walaupun ada konsekuensi. Bukan begitu, terjadi. Bukan begitu. Justru si ayah itu kalau pakai itu rumah, pakai itu mobil, itu harus izin anak-anak. Iya. Anaknya ngizinin nggak? Anaknya sejauh ngizinin ini sih mengizinkan, Ustaz. Sejauh ini mengizinkan. Nah, kalau ada konsekuensi, itu mobil tiba-tiba tabrakan, rusak, yang mau nanggung kerugian siapa? Menanggung kerugian bersama jadinya. Jadi Ya, bersama, tapi Ustaz. masalahnya yang pakai kan ayah, ya udah bisa jadi hilang itu. Bisa jadi hilang. Artinya bisa jadi hilang, ya rusak barangnya. Ya artinya gini, kalau memang kerusakannya parah, ringsek dan lain sebagainya, benerin juga duitnya lebih gede lagi, berarti kan ada harta warisan yang hilang. Itu jadi mudarat namanya. Padahal antum sebagai laki-laki dapat warisan juga. Nilainya menjadi berkurang, itu mungkin maksud Ustadz Pak Mas Bambang. Nilai manfaatnya bisa berkurang. Nah jadi maksud Anda begini, kalau memang itu kayak mobil tadi, kalau mau dihibahin buat ayah, ya hibahinnya sekalian. Misalnya ya,
Itu mobil dipakai, hibahin aja buat ayah deh. Ya nanti benar kalau ayah wafat itu jadi warisan. Gitu ya. Kalau sekarang antum bilang itu dibagi ntar kalau ayah sudah wafat, nggak bisa. Kenapa? Ayah cuma punya 1/4 saham dari mobil itu. Sekarang tanya nih, mobil itu dijual laku berapa itu, Bos? Misalkan 100 juta, Ustaz. 100 juta, berarti dia dapatnya berapa? 25 berarti, Ustaz. Hah? 25. 25 kan? 17 juta. Yang 17 juta itu hak anak. Berarti kan gede itu hak anak-anak itu. Iya, nah ini kalau mau disepakati bahwa itu karena barang itu bergerak, nama juga mobil ke sono kemari, khawatir terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, nanti ya anak-anak bisa ada kerugian. Kalau mau dihibahkan buat ayah, hibahin aja tuh mobil pakai. Jangan dijadikan objek warisan lagi. Udah kita hibahin aja buat ayah nih mobil, ya udah. Tapi nanti ketika ayah wafat itu namanya warisan. Nah rumah itu warisan juga. Tapi kalau antum ngizinin, biarinlah ayah tinggal di situ dulu. Oke, tapi disepakati dulu bahwa antum itu sama saudara-saudara punya hak 3/4 bagian di rumah itu. Supaya bini beliau tuh, ibu tiri antum tahu. Karena nanti ketika suaminya meninggal, ayah antum meninggal, jangan ngarepin tiba-tiba tuh rumah pengen dibagi gede gitu. Apalagi sekarang ya khawatir begitu ya, dia nikah lagi, nggak tahu tuh rumah padahal bukan punya dia. Mungkin apa sekarang juga nggak tahu tuh. Apakah tuh rumah punya ayah atau punya ibu antum juga wallahu a'lam ya. Dia dikasih paham atau tidak. Yang jelas antum tuh ya bermusyawarah untuk dipahamkan bahwa ini adalah rumah warisan peninggalan ibu kami. Ya ayah cuma dapat 1/4 sebagai suami, 3/4 jatah anak-anak. Gitu kira-kira Bang. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang tugas yang paling pokok sama antum adalah jangan nunggu ayah nanti ketemu ajalnya, disepakati dulu. Kalau bisa ada tulisan. Ya bermatrai sementara boleh. Ya supaya yang lain sudah paham bahwa antum punya hak di situ. Contoh sekarang, kalau bapak antum belum meninggal, antum yang meninggal gimana Bang? Bang Bung yang meninggal nih. Bang Bung meninggal, punya anak berapa Bang? Saya anak laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 1, antum meninggal, itu anak yatim. Ya, anak antum itu berhak atas harta antum tuh, harta pribadi dan 2/5 saham daripada sisa peninggalan daripada ibu antum, neneknya. Iya. Nah sekarang kalau kakek masih nempatin, anak antum mau dapat apa? Kakek masih nempatin nih, sementara antum punya anak yatim, padahal antum menafkahi, nafkahnya berhenti karena antum meninggal dunia. Itu gimana hak mereka? Harus dipikirin. Jadi meninggal bukan cuma ayah saja, antum bisa meninggal, saudara bisa meninggal duluan. Itu gimana nanti warisan yang tertunda, yang sebagian belum dibagi, itu yang saya khawatir di situ. Resiko rumah terbakar juga bisa, Ustadz? Iya bisa juga. Kalau tiba-tiba kebakaran, habis tuh harta. Ya gara-gara kata Benyamin kompor meleduk. Ya kompor meleduknya kan itu ada itu lagunya itu. Jakarta kebanjiran, kompor meleduk. Ya kalau tiba-tiba meleduk, ya kompor gasnya meleduk, rumahnya habis, antum mau gimana itu? Jadi bisa saja terjadi, atau bisa tanpa sepengetahuan antum, ya ada ahli waris, ya saya nggak sebutin ayah sih, ada salah seorang ahli waris yang menggadaikan sertifikat tanah itu kepada pihak pegadaian. Ya antum pikir ketika si fulan meninggal dunia, wah ada warisan nih, udah digadai, duitnya dipakai. Ya amsyong udah, pada rugi semua tuh ahli waris. Makin runyam masalahnya ya, Ustaz? Iya, karena memang dia harus menggunakan harta yang halal. Itu kan dari Allah itu. Ya kalau misalnya nggak dibagi-bagi, ini urusannya gimana nih? Ya gitu kira-kira Bang. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Pokoknya kasih tahu ke ayah dengan cara-cara yang hasan, cara-cara yang baik. Sampaikan pelan-pelan, maksudnya begitu supaya ya paham betul bahwa rumah ini nggak cuma milik ayah tapi milik anak-anak juga, peninggalan ibu. Ya, jadi kalau mau mengizinkan ayah sama istrinya menggunakan rumah itu ya monggo, silakan kalau diizinkan, tapi dengan catatan disepakati dulu tentang hak masing-masing.
Ya, kalau saran anak mobil mah kalau mau dibagi-bagi nggak dibagi, hibahin aja buat ayah selesai. Ya, kenapa kalau nanti kecelakaan hancur dan sebagainya hilang, ya hilang juga. Siapa yang mau ganti? Bingung juga. Bukan suruh ganti semua yang makainya salah seorang ahli waris, masa kita mau urunan ganti, ya. Padahal kita nggak pakai-pakai itu mobil misal ya kayak gitu ya. Harusnya kan dijual, duitnya dibagi-bagi. Ya gitu Bang Mong ya. Oke ya. Jelas ya? Ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, Baik. alhamdulillah. Syukran. Jazakallah khair. Mas. Ya, terima kasih Mas Bombong, terima kasih Ustadz. Ini pembahasan yang menarik lagi, sekali lagi menunjukkan pada kita begitu banyak istilahnya kesalahpahaman dalam masyarakat. Mungkin karena didasari oleh ewuh pakewuh, apalagi orang tua masih hidup, ada rumah yang orang tua biasa menempati, di sesi-sesi sebelumnya juga ada yang begitu, ibu yang masih hidup, dibiarkanlah ibu tinggal di situ, tapi kemudian justru harta tidak dibagikan dan tidak diperjelas posisinya dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah masalah. Sehingga inilah pembelajaran buat kita. Begitu ada sebuah kematian, maka selesaikan urusan waris ini, diperjelas duduk perkaranya supaya jangan ada hal-hal yang kemudian belakangan hari baru dicari jalan keluar yang kadangkala masalah menjadi lebih kompleks. Terima kasih Mas Bongbong untuk pertanyaannya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Alhamdulillah kita sudah lewat 30 menit dari waktu yang kita sepakati sampai jam 9 malam. Ini menunjukkan bahwa atensi dan keinginan untuk bertanya ini luar biasa tinggi, dan alhamdulillah hari ini jemaah kita tadi sampai 32 orang yang saya lihat di sesi kita nih Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bertambah lebih banyak lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat dituliskan, tapi saya kira ini dengan cepat Ustadz pasti bisa jawab gitu. Ini pertanyaan dari Mbak Fibri, sampai 2 kali tadi Mbak Fibri bertanya, kapan sebaiknya warisan dibagikan? Apakah harus menunggu waktu tertentu, misalnya menunggu 40 hari, misalnya ini kebiasaan di Indonesia ya Ustadz, 40 harian dan seterusnya. Bagaimana menjawabnya dengan cepat aja nih Ustadz? Ya, jadi kalau ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan, kita kadangkala hanya sampai kepada penguburan saja. Ya, si mayat dikuburin selesai, itu bicara hak si mayit yang muslim. Tapi kita lupa kita punya kewajiban satu lagi, menghitung membagikan harta warisan si mayit. Maka ketika seorang meninggal dunia, pagi hari dia meninggal, siang hari di ba'da zuhur dia disolatin, ba'dal asar dia dikuburin, maka malamnya langsung musyawarah warisan itu sunnah. Ya, tapi kadang-kadang kita berbenturan dengan kebiasaan masyarakat. Ada omongan tetangga tuh macam-macam. Belum kering lagi tuh tanah kuburnya gitu-gitu kan. Belum 40 hari udah ngomongin warisan. Ya. Jadi biarin aja tuh. Itu biasanya setan tuh yang suka menghalangi orang untuk melakukan itu. Karena menghitung warisan itu, Coach, itu bukan kejahatan. Iya. Menghitung warisan, membagi warisan bukan kejahatan, tapi ibadah. Betul. Ya, dia dapat warisan ziyadatul khair, bertambah kebaikannya di dunia. Kalau dia meninggal ada surga, yang hidup menghitung sesuai dengan aturan Allah dapat surga, yang wafat yang punya harta tadinya dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sayang sama ibunya yang wafat, siapa yang sayang sama ayahnya yang wafat, segerain bagi warisnya. Ya, bagaimana caranya? Asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Enggak harus 40 harinya. Yang namanya menghitung waris itu namanya menghitung. Ya, sahamnya dihitung, berapa bagiannya. Urusan menjualnya itu teknis. Ya. Ya, kita tahu bagiannya, oke. Terus kapan jualnya? Entar dulu dah, itu teknis. Nih dulu nih, ada duit di rekening nih. Besok kita cairin, kita bagi-bagi, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah, dan itu adalah ibadah. Dan si mayit senang hartanya dibagi sebagai harta warisan. Kenapa? Dia dapat surga juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Insyaallah. Lagi. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi sekali lagi memang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, karena memang kalau ditunda-tunda justru malah menimbulkan kadang-kadang lebih banyak mudaratnya gitu daripada manfaatnya. Lagi-lagi ya, ewuh pakewu tadi Ustadz ya, karena di budaya kadang-kadang kita tidak enakan gitu dan seterusnya. Apalagi omongan orang banyak kadang-kadang itu mengganggu. Satu lagi ini pertanyaan dari Pak Suganda Miharja, ini terkait hibah. Apakah hibah itu harus ada saksi dan dokumentasi? Itu saja pertanyaannya Ustaz. Ya. Jadi yang namanya rukun hibah, pertama yang menghibahkan, yang menerima hibah, objek hartanya sirah, ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Nah,
ternyata saksi bukan rukun, saksi bukan syarat. Ya, ketika orang mendapatkan hibah tanpa saksi itu sah hukumnya. Yang penting ada yang nerima, memang dia mau nerima, yang ngasih memang itu pemilik hartanya, dan itu ada ijab kabul. Ini saya kasih nih, ya udah deh, terima ya, makasih ya. Ada serah terima di situ, objeknya telah berpindah tangan. Nah, memang ulama kemudian memberikan semacam semacam saran gitu ya. Sekalipun saksi itu bukan termasuk bagian daripada rukun dalam proses hibah itu terjadi, sebuah transaksi hibah terjadi. Tapi kalau misalnya objek yang dihibahkan itu punya nilai ekonomis tinggi, maka saksi dan legal formal itu diperlukan. Ya, tulis-menulis data notarial gitu ya. Notaris panggil ya supaya dituliskan menjadi sebuah dokumen akta hibah. Ya, ini penting supaya menjamin kepemilikan. Tapi kalau cuma ngasih hibah duitnya cuma 10.000 doang, ya mata uang kita. Ya Coach Andri ngasih saya uang 50.000, ya ngasih gocap doang gitu kan. Tiba-tiba Coach kita panggil dulu notaris, ya berapa saya harus bayar? Ya, lebih mahalan notaris daripada yang dihibahin, Ustaz. Saksi dipanggil, ada uang denger sama uang ini juga, uang berisik gitu kan. Uang dengernya belum, uang berisiknya belum gitu kan. Nah, ini kan masalah. Tapi memang untuk yang punya nilai ekonomis tinggi diperlukan adanya saksi dan legalitas supaya jadi nggak jadi bom waktu. Sekalipun saksi itu tidak harus ada dalam proses hibah, ya tapi memang dibutuhkan untuk menjamin kepemilikan. Nah, tinggal antum match aja tuh. Kalau yang dihibahkan mobil yang ratusan juta, mau rumah yang sekian miliar, ya panggillah saksinya, panggil notarisnya. Jangan sampai cuma ucapan doang, kasih serah terima, ya akhirnya bisa jadi rame. Padahal memang dia sah mendapatkan waris, sudah diserah terimakan. Kuncinya dikasih, sertifikatnya dikasih, cuma sayang belum balik nama misalnya. Ya khawatir terjadi tuntut-menuntut. Gitu kira-kira, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Intinya adalah yang penting sudah ada serah terima dan sudah ada sighatnya istilahnya ya, ijab kabulnya gitu Ustadz ya. Diserahkan dan diterima begitu. Nah, walaupun mungkin secara legal katakanlah belum, itu sebetulnya sudah sah, tapi disarankan memang sebaiknya ada saksi, kalau memang ada ya bagus untuk memperkuat dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari. Saya kira waktu kita sudah jam 9:40 Ustadz, dan sudah lumayan lebih juga pastinya Ustadz juga untuk menjawab ini. Bapak Ibu, jemaah sekalian, terima kasih atas kehadiran dan peran serta hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sangat luar biasa baik, bagus untuk pembelajaran. Saya juga belajar banyak sekali, kasus-kasusnya menarik sekali untuk sesi kita malam hari ini. Kami menghimbau Bapak Ibu semua untuk hadir lagi nanti hari Rabu minggu depan ya, atau minggu depannya lagi kapan saja, setiap hari Rabu malam insya Allah kita akan bersama-sama ada di sini, saya dan Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari. Saya hanya sebagai fasilitator saja, sebenarnya Ustadznya ya cuman Ustadz Ibnu Rahman gitu. Tadi soalnya ada kayak Pak Suganda atau siapa tadi yang bukan manggil saya Ustadz gitu, Pak Batara gitu. Saya belum Ustadz, saya juga murid hari ini Pak Batara, jadi saya juga belajar dari Ustadz Ibnu Rahman. Saya memang hanya menjadi host supaya sesi kita menjadi lebih lancar. Insya Allah, apa yang kita dapatkan hari ini sebagai sebuah ilmu bisa membantu kita semua, Bapak Ibu, untuk sama-sama kita bisa membuat pemahaman tentang ilmu waris ini menjadi lebih lengkap dan menjadi lebih akurat gitu ya, karena banyak sekali memang jemaah yang saya baik yang bertemu langsung di sesi kita maupun yang tidak bertemu langsung dengan sesi kita, sering sekali saya melihat juga kekurang pahaman satu, dan yang kedua adanya pengaruh-pengaruh seperti ewuh pakewuh, tidak nyaman karena kondisi orang tua masih menempati rumah dan seterusnya seperti yang tadi kita dengar, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi sampai menguasai harta yang sebetulnya bukan haknya, dan ini justru bisa dihukumi sebagai sebuah hal yang haram, dan justru nanti bahayanya ke belakang itu menjadi sebuah dosa besar bagi kita, apalagi sampai memakan harta anak yatim.
Jadi ilmu waris ini sederhana sebetulnya kalau dipelajari, simple. Di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 cukup jelas di situ soal pembagian siapa-siapa saja dapat pembagian berapa sebelum kemudian sisanya nanti asobah dan seterusnya. Kami dengan senang hati setiap hari Rabu malam bersama Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari membuka sesi buat Bapak Ibu untuk bertanya dan juga melestarikan ilmu yang hampir punah seperti yang sedang Bapak Ibu lihat di layar kita saat ini. Boleh, kami sangat senang jika ada infak yang diberikan untuk Ustadz. Nanti ini saya hanya membantu untuk mengkolek saja. Semuanya akan saya sampaikan kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari untuk terus-menerus kita bisa konsisten di sini melakukan kajian mengenai ilmu waris kita. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon Bapak Ibu semua silahkan menyebarluaskan hal ini kepada keluarga. Ya, saya kira kayak tadi juga ada beberapa kasus yang bertanya siapa, tapi sebetulnya juga yang perlu mendengarkan adalah orang lain. Dalam hal ini keluarga-keluarga terdekat kita. Tidak usah terlalu jauh dulu, karena saya sendiri juga di rumah ya dengan istri dan anak-anak membahas hal ini gitu supaya jangan nanti suatu hari saya pasti mati pastinya saya insya Allah akan sama seperti kita semua akan merasakan mati atau mungkin istri saya yang lebih dulu atau saya yang lebih dulu atau mungkin anak-anak yang lebih dulu orang tua juga dan seterusnya kita nggak ada yang tahu kapan kita wafat. Jangan sampai nanti urusan waris ini menjadi sebuah perkara yang ujung-ujungnya bisa banyak menimbulkan permasalahan ya. Ada yang keluarga sampai bertengkar, saya lihat ada yang sampai bunuh-bunuhan segala ini yang saya pernah dengar kasusnya gitu Ustaz. Jadi silahkan undang keluarga Anda untuk bisa mengikuti sesi kita setiap Rabu malam di Zoom ini ya. Saya selalu menyampaikan ini di grup WhatsApp yang ada dikelola oleh Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari untuk BWI Center ya. Di situ juga ada linknya, silahkan disebarluaskan kepada banyak orang. Saya juga bagikan brosur-brosurnya ke sebanyak mungkin di Facebook, Instagram, di mana-mana supaya harapan kita lebih banyak orang lagi yang bisa mengikuti sesi ini. Sebagai penutup, saya minta Ustadz untuk menutup dengan apakah doa atau hanya sekedar doa kafaratul majelis. Silahkan Ustadz menutup sesi kita malam ini. Baik, kita sempurnakan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar walaupun kita tidak saling berada di dalam satu majelis ya untuk bisa saling bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi fadilah kita untuk menuntut ilmu. Kita berharap semoga Allah mengampuni, memaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Ya banyak bicara, banyak salah. Kalau salah kami minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang masih belum paham terhadap masalah waris dan kita berhusnudzon, prasangka baik ketika kita menemukan beberapa saudara kita yang masih memiliki sifat frontal, berontak terhadap apa yang telah Allah atur ya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan ya itu karena keawaman, karena ketidaktahuan. Maka sampaikan dalil itu, sampaikan hujah itu, sampaikan dakwah dengan cara-cara yang hasan kepada mereka. Insya Allah kita berdoa semoga hidayah Allah menancap kepada saudara-saudara kita semua yang belum paham terhadap kewajiban untuk membagikan harta warisan. Bagi warisan bukan kejahatan, tapi ibadah, itu punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Terima kasih buat para jemaah sekalian. Di chatbox saya sudah menuliskan untuk meeting Zoom linknya dan account kita dan kodenya. Jadi silahkan kapan saja, bukan kapan saja, setiap hari Rabu malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau tadi waktu Belgia jam 2 siang tadi kata Pak Muhammad Amrullah ya. Jadi ini menarik sekali, dari Belgia juga ada jemaah kita malam ini. Terima kasih Pak Amrullah yang sudah bergabung dengan kita, dan juga semua Kak Nia ya. Saya ada lihat ada beberapa sahabat-sahabat saya juga hadir di sini. Ada Mbak Fibri ya, sudah lama tidak bertemu dengan Mbak Fibri. Ya, dan juga ada Pak Bombong tadi yang sudah bertanya, Pak Batara ya, dan juga ada Pak Herman tadi, Pak Hakim dari Karet Kuningan yang juga setiap rutin ya ikut di pengajian kita, Pak Jawardi
ya yang suka hadir juga, dan saya lihat ada beberapa yang baru, Mbak Lisa, Pak Punto, Pak Randy, Pak Rusdi. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama ya. Pak Suganda, Jayati, Saiful, Tatit, Windu, Samudra, Pak Windu, Mbak Yanti, dan Pak Rudi Munardi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah, Coach Andri. Ya. Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Silahkan.